Oke, mari kita berdoa. Kami kembali lagi duduk di hadapan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang pernah datang ke bumi. Dan cerita ini dituliskan oleh Yesus Kristus di dalam diri Yohanes. Sehingga Yohanes menceritakannya kepada kami oleh pertolongan Roh Kudus. Dan itulah yang kami mau pelajari. Supaya Roh Kudus yang ada di dalam Injil Yohanes ini, sebagaimana Yohanes memandang Yesus sebagai saksi mata dan diceritakan kepada kami. Cerita ini pada abad pertama, pada tahun 30-an. Berarti sudah berlalu 2000 tahun yang lalu. Sekarang kami mau mengulanginya, supaya cerita yang dulu dan sampai hari ini, berilah kami dapat menangkap walaupun cara kami berpikir, situasi sudah berbeda. Tapi mampukan kami, karena dulu pun Roh Kudusnya menjadi guru, hari ini pun Roh Kudus juga yang menjadi guru. Karena itu kami yakin, boleh kami memperoleh pengertian yang benar, karena guru kami yang sama, dan ceritanya cerita Yesus Tuhan kami, di mana Roh Kudus yang sudah dijanjikan bahwa Roh Kuduslah yang akan mengingatkan, menceritakan, memberikan pengertian kepada kami. Karena itu kami berdoa supaya Roh Kudus yang sama di dalam diri Yohanes dengan saksi mata akan menjadi guru kami waktu kami membaca apa yang dituliskan oleh Roh Kudus di dalam Injil Yohanes ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus, bawalah kami kepada pengertian yang benar. Amin. Mari kita buka Yohanes pasal 1. Kita baca, baru nanti kita coba sejauh mana kita bisa mengerti. Ya. Jadi kita baca Yohanes pasal 1 ya. Karena Injil Yohanes semakin diulang dibaca, semakin jelas dia. Jadi janganlah kita berdosa kalau membaca Injil Yohanes. Di mana dosa kita membaca Injil Yohanes? Sudah ku tahu. Itu sudah dosa kita. Kita tidak tahu. Maka ku baca lagi. Pasti begini ceritanya. Itu sudah berdosa kita. Ya. Yang bisa cerita ini sudah tahu aku sampai di sini. Tapi yang lain belum aku tahu, maka ku ulangi lagi. Jadi jangan munculkan dosa waktu membaca Injil Yohanes. Ya, umumnya dosa orang di situ dia akan berkata, ini sudah tahu ceritanya. Ya, ceritanya aku tahu, tapi apa maksud cerita ini aku nggak tahu. Karena ada tersembunyi di belakangnya. Ya, itulah cara Injil Yohanes membacanya. Mari kita lihat yang pertama, ya, ayat 1 ya. Kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 ya. 1 sampai 5. Firman yang telah menjadi manusia. Dia satukan ayat 1 sampai ayat 18. Dalam paragraf yang lain itu tidak sama. Dalam buku saya ini ayat 1 sampai 2 satu paragraf. Ayat 3 sampai 5 satu paragraf. Tahu paragraf ya? Satu bagian-bagian. Tapi bahasa Indonesia disatukannya ayat 1 sampai ayat 18. Mari kita baca. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini satu paragraf. Ini semua menceritakan tentang firman itu. Gitu kan?
Ya, apa yang kita tahu tentang firman itu dalam ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Secara sederhana, Yohanes mau menceritakan Yesus bukan dari kandang domba. Ya. Dari mana dimulainya Injilnya? Dia menceritakan pada mulanya. In the beginning. Kalau Lukas memulai Injilnya dari kandang domba. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud. Itulah Yesus Kristus. Kelahirannya penekanannya lebih utama. Tetapi kalau Yohanes tidak, pada mulanya. Sebelum ada segala sesuatu, yang ada adalah firman itu. Itu yang kita tahu tentang firman dalam bagian yang pertama. Berbicara mengenai waktu pada mulanya. Jadi ayat 1, Yohanes mau menceritakan ayat 1-nya ini pada mulanya. Ini berbicara mengenai waktu pada mulanya. Waktu yang mau diceritakan di sini pada mulanya. Jadi firman itu pada mulanya. Pada mulanya. Sebelum segala sesuatu, pada mulanya. Dia menceritakan waktu. Waktu firman itu. Gitu ya. Makanya ini berbeda. Waktu. Segala sesuatu sebelum ada, firman itu sudah ada pada mulanya. Ya, maka sering orang menghubungkan ini ayat 1 ini tidak jauh beda dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah berfirman. Pada mulanya. Pada mulanya Allah, pada mulanya Allah berfirman. Inilah yang dijelaskan tentang firman Tuhan. Tentang firman ya. Ada orang menceritakan tentang logos, kita lupakan itu dulu. Karena kita mau memfokuskan apakah Injil itu ya. Kalau logos itu nanti udah balik lagi dia ke dunia bukan story ya. Padahal Yohanes mau mengungkapkan ceritanya Yesus dalam bentuk cerita. Makanya pada mulanya dia menceritakan firman itu bersangkut paut dengan waktu. Jadi seringkali orang katakan, mana lebih tua? Agama Kristen kah atau agama-agama lain? Karena orang mau mencoba sebenarnya yang mana duluan agama di dunia ini. Maka jawabnya kalau Yohanes ditanya, ya pada mulanya adalah firman. Maka sebelum segala sesuatu ada, ya firman itulah duluan. Itu yang mau dikatakan tentang ayat 1. Berbicara soal waktu. Jadi sebelum segala sesuatu ada, firman itulah pada mulanya. Pada mulanya menyangkut mengenai waktu. Kalau Lukas, Matius, sama Markus, dia tidak memulai Injilnya daripada mulanya. Tapi Yohanes memulai dari, dia menulis Injilnya berbicara soal waktu. Jadi waktunya Yesus sudah ada sebelum ada waktu. Makanya nanti ini akan berulang kali kita jumpa di dalam ceritanya. Umpamanya sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, itu Yohanes pasal berapa itu? Yohanes ya ini pada mulanya. Jadi firman itu sebelum Abraham aku sudah ada. Kan gitu ya. Sebelum Abraham. Ya, sebelum Abraham aku sudah ada. Ini berbicara soal waktu. Yohanes pasal 8 15 ya. 8:58. 5:58. Yohanes 8 ayat 58. 8 ya. Begini.
Ini kan? Ini menyangkut tentang waktu. Yohanes sudah menyebutkan itu pada mulanya. Makanya sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nanti sama juga kata Yohanes Pembaptis. Sebelum aku ada, dia sudah ada. Itu berapa? 1:30. Ini mengenai Abraham. Yang ini tadi mengenai waktu siapa tadi? Yohanes ya? Ya, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum aku. Yohanes pasal 1 ayat 30. Ini menceritakan pada mulanya adalah memang dia. Maka dalam cerita Yesus jumpa kita menyangkut waktu. Ya. Jadi manakah lebih tua agama yang ada di bumi ini? Maka jawabnya harus satu. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu nanti menjelma menjadi manusia. Maka jumpalah kita di dalam ceritanya. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Marahlah orang-orang Farisi karena umurmu pun belum sampai 50 tahun, Abraham sudah pergi meninggal. Bagaimana kau bisa kau katakan engkau sudah ada sebelum Abraham ada? Yohanes Pembaptis juga mengakui, aku mendahului dia lahir ke bumi, tetapi dialah sudah ada sebelum aku ada. Ini menyangkut pada mulanya ini waktu. Jadi Yohanes Yohanes tidak mau menceritakan saja pribadinya Yesus, tapi dia mau menceritakan kapan firman ini sudah ada menyangkut waktu. Kenapa ini dibicarakannya? Karena nanti akan masuk waktu kepada kekekalan. Ya, jadi kalau sebelum waktu ada, dia sudah ada, maka ada kekekalan. Maka barang siapa yang menerima dia akan memiliki kekekalan itu. Nah ini bedanya. Makanya nabi-nabi ada semua. Karena nabi-nabi bukan kekal. Maka Yohanes mau mengungkapkan firman ini sudah ada sebelum ada segala sesuatu. Maka dia mulai menceritakan Yesus pada mulanya. Ya, sebelum ada firman itu sudah ada. Makanya dia berani mengatakan sebelum Abraham aku sudah ada. Yohanes Pembaptis mengatakan sebelum aku dia sudah duluan daripada aku. Karena Yohanes mau menceritakan waktu tentang kapan firman Tuhan itu ada ini. Jadi kita tidak bisa lupa menceritakan tentang waktu kalau kita menceritakan dari Injil Yohanes. Ya, karena nanti barang siapa yang percaya kepadanya dan menerimanya beroleh hidup yang kekal. Kenapa kita memperoleh hidup yang kekal? Karena yang kita terima ini adalah yang kekal. Itu imannya muncul gitu ya. Jadi apa alasan Anda? Barang siapa yang menerima Yesus dia memiliki hidup yang kekal. Apa alasan Anda? Maka Anda akan katakan pada mulanya firman. Firman itu ada sejak dahulu sampai selama-lamanya. Nanti kalau Anda masuk kitab Wahyu, jumpa Anda, akulah Alfa dan akulah Omega. Akulah permulaan dan akulah akhirnya. Nanti itu dalam surat-suratnya juga, Yohanes masih menyangkut soal waktu pada mulanya. Siapakah Yesus itu? Maka kita akan katakan, dialah permulaan dari segala sesuatunya. Jadi Yohanes mau melihat kata-kata yang diucapkan oleh Yesus menyangkut soal waktunya. Itulah bagian yang pertama. Berikutnya, ya apa lagi? Pada mulanya adalah firman. Udah itu? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Apa yang kita tahu tentang firman itu dalam ayat 1? Apa yang kita tahu dalam ayat 1 tentang firman itu apa? Ya, mungkin ya ayat 1 ya. Oke, coba pikir ulang lagi. Kurasa coba Anda pikirkan dulu. Kata apa yang Anda lihat dalam ayat 2 ini? Ini ayat 1. Ini tadi ayat 1, ini lagi ayat 1.
Apa yang kita tahu dalam ayat 1 kata apa? Ini tadi mengenai pada mulanya, itu menangkut waktu, ya. Ini ayatnya tadi Yohanes 8:58 dan Yohanes 1 ayat 30, ya. Ini mengenai waktu. Yang kedua apa lagi? Kata apa yang Anda lihat? Pada mulanya, menyangkut waktu, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Hubungankah? Ya, maka yang kedua, bagaimana hubungan? Bagaimana hubungan? Bersama-sama. Bisa ingat Kejadian pasal 1 ayat 26? Marilah kita, 26 dan 27. Marilah kita menciptakan apa? Ya, marilah kita menciptakan manusia sepeta dan seteladan dengan kita. Ini hubungan firman itu, kan gitu ya. Hubungan firman itu dengan Bapa di surga, kalau itu kita mau pakai. Kalau kita katakan hubungan firman Tuhan itu dengan Allah, boleh? Ini hubungan. Ini waktu. Kenapa perlu hubungan? Karena nanti dia ada harinya gimana? Berpisahkah? Firman menjelma menjadi manusia. Ya, itulah yang sangat sederhana. Tadi dia bersama-sama, makanya kita di sini ini hubungan bersama-sama. Mereka di surga, gitu ya, bisa. Bersama-sama mereka di surga. Firman itu bersama-sama dengan Bapa di surga, bersama-sama dengan Roh Kudus di surga. Hubungan bersama-sama. Karena Yohanes mau menceritakan nanti apakah itu terpisah, nanti tidak terpisah, itu Anda mencoba mengertikannya. Tapi di sini dia mau mengungkapkan kebersamaan mereka. Jadi kalau kita bicarakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya boleh. Tapi Yohanes bukan itu yang mau diceritakannya. Yang mau diceritakannya kebersamaan antara firman itu dengan Allah. Gitu kan? Mari kita baca. Pada mulanya adalah firman. Itulah mengenai waktu, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Karena nanti akan masuk Yohanes 1 ayat 14, firman menjelma menjadi manusia. Ya, nanti waktu kita membaca Yohanes pasal 17, seperti seolah-olah dia memang meninggalkannya. Waktu di kayu salib pun nanti akan, ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yohanes belum mau menyampaikan itu. Dia hanya mau menyampaikan kebersamaan. Kembali kepada kitab Kejadian pasal 1. Marilah kita, kan gitu ya. Ya, itulah yang kita kenal Injil itu. Marilah kita. Ya, ini kebersamaan. Marilah kita menciptakan manusia sepeta dan seteladan dengan kita. Firman itu bersama-sama. Firman itu ada hubungannya antara Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya, bersama. Ya. Dan nanti akan muncul yang lain, gitu ya. Ya, jadi firman itu ada hubungannya bersama-sama. Kesatuan sebelum dia menjelma menjadi manusia. Ya, tapi Anda nanti akan melihat, kalau begitu waktu dia ke bumi, terpisahkah dia dengan Bapa di surga? Nanti Anda jumpa juga, Bapakku tidak pernah meninggalkan aku karena aku melakukan apa yang dia katakan. Jadi kebersamaannya itu tetap nanti jumpa kita, kan? Ya, Bapa dan aku adalah satu. Apa yang kukatakan itu yang dikatakan, itu yang kudengar dari Bapa. Bapakku bekerja sampai sekarang, karena itu aku juga harus masih bekerja. Itu kebersamaan. Itu di mana ayatnya, tak? 5. Ya, jadi hubungan ini kita coba dengan Yohanes pasal 5 ayat 17. Jadi waktu Anda membaca pasal 5, waktu Yesus menyembuhkan orang di kolam Bethesda,
Maka di sini masih ada gambaran bersama-sama, ada hubungan antara Yesus dengan Bapaknya yang di surga. Ya. Jadi bisakah aku mengenal Yesus? Inilah yang diceritakan oleh Yohanes. Siapakah Yesus itu? Ya. Makanya hubungan pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Makanya di sini ada hubungan, marilah kita. Jadi firman itu ada mengenai waktu. Firman itu ada hubungan kebersamaan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus di sini. Ini yang mau diceritakan pada bagian pertama ini. Maka semua penafsir ayat 1 menjadi ringkasan dari semua Injil Yohanes sampai pasal 21. Jadi pasal 1 pasal 1 ayat 1 dijelaskan berikutnya. Umpamanya ini kebersamaan kan dijelaskan di sini. Bapakku masih bekerja sampai sekarang, karena itu aku pun masih bekerja. Ada kebersamaan antara Bapa di surga dengan Yesus yang datang ke bumi. Makanya dia harus bekerja. Dan itulah membuat orang Farisi marah, karena dia tidak menerima Yesus itu adalah Allah. Baik ya, oke. Apalagi yang kita tahu tentang Yesus, tentang Injil yang diceritakan oleh Yohanes pada Yohanes pasal 1 ini. Nah, ketiga, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman yang menjelma menjadi manusia itu yang ketiga, ini satu ya. Ini tadi ya, masih ada satu kan? Ya, satu. Siapakah firman itu kalau di sini? Ayat 1. Apa katanya? Firman itu sendiri adalah apa? Allah. Bolehkah Anda lihat di dalam ini? Di manakah ceritanya waktu diceritakan oleh Yohanes menyatakan Yesus itu adalah Allah? Makanya tadi kita mulai, kenapa Yohanes pasal 11 ditaruh di belakang? Karena ini menyangkut tentang apa? Manusia bagaimana? Dihidupkan ya? Ya. Manusia dihidupkan. Kembali kepada marilah kita menciptakan manusia. Lazarus bangkitlah. Maka ditaruhnya pasal 11 di belakang dalam ceritanya, mau mengungkapkan bahwa Yesus inilah Allah yang memberikan kehidupan kepada manusia. Mulai dari ayat 1. 3. Bahwa dia waktu menyangkut tentang hubungan. Sekarang 7 poin dia mengatakan firman itu adalah Allah sendiri. Nanti kita bisa melihat di mana Yesus bisa kita katakan dia adalah Allah, karena dia cuma bisa memberikan kehidupan kepada Lazarus. Jadi cerita Lazarus pada pasal 11 itu mau mengungkapkan Allah yang bisa memberi hidup kepada manusia. Itulah yang bisa kita lihat cerita. Oke, sudah selesai kah? 2 ya, ini udah 3. Dalam ayat 1 kita diuraikan tentang 3. Pada mengenai waktu, mengenai kebersamaan, mengenai siapakah itu firman. Itu adalah Allah sendiri. Kalau dalam Injil Yohanes memang itu langsung diungkapkannya dalam Injilnya ayat 1. Coba baca Markus pasal 1. Dia langsung ungkapkan itu dalam Injilnya. Markus pasal 1. Kalau kita hubungkan dengan Markus ya. Jadi saya taruh sini Markus. Markus 1 ayat 1 coba baca. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya, siapa Yesus? Anak Allah. Ya. Jadi Markus juga sebenarnya sama dengan Yohanes
sama dengan Yohanes, langsung dia masukkan Injil itu adalah anak Allah. Langsung dia masukkan. Jadi dalam hal ini ada persamaan Markus dalam ayat 1-nya dengan Yohanes pasal 1 ayat 1, menceritakan Injil Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya, barulah nanti semua ceritanya berikutnya akan menggambarkan siapa dia ini. Oke, kita lanjut ayat 2 supaya kita bisa. Ini ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Hubungan pada ayat 1 dan ayat 2. Jadi ayat 2 ini diulangi. Ayat 1 ini diulangi oleh ayat 2. Di dalam ayat 2 ini diulanginya apa? Hubungan bersama-sama. Bersama-sama. Jadi kebersamaan, ya. Jadi 2 kali dia ulangi. Makanya kita tadi kalau kita baca Injil Yohanes, jangan anggap kita sudah tahu. Pasti kita belum tahu semua. Bidang ini aku sudah tahu, tapi yang lain pasti masih ada aku belum tahu. Kenapa diulanginya lagi ayat 2? Karena dia nanti mau masuk cerita firman menjelma menjadi manusia. Jadi kebersamaan ini mutlak penting. Sebelum nanti terjadi, kalau kita katakan pun perpisahan, ya perpisahan dari sorga datang ke bumi, karena kita harus juga akui pada mulanya tidak menyangkut waktu, tidak terbatas terus. Nah, ini kebersamaan, hubungan. Nah, baru dia adalah Allah, bersama-sama dia dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Tapi pada akhirnya harus juga kita berpikir, tidak ada yang pernah datang dari sorga selain anak manusia. Kebersamaannya yang mau diceritakannya di situ bahwa dia berasal dari sorga dan sekarang sudah ada di bumi. Apakah kita berani mengatakan keterpisahan? Ya, secara manusia boleh kita katakan ada kepisah tadi bersama-sama, sekarang dia menjelma menjadi manusia, boleh. Tetapi sebenarnya dari segi kacamata Allah nggak boleh, karena dia tidak terbatas kepada limit waktu, kan gitu ya. Ya, dia tidak limit dalam waktu dan dia tidak limit dalam tempat. Kan begitu ya. Makanya Bapakku masih bekerja sampai sekarang, kan nggak bisa dipisahkan, Bapa di sorga, anak di bumi. Ya. Tapi begitulah ungkapan dalam Alkitab. Ya, sehingga kita bisa mengerti, oh ini waktu, ini tempat, terbatas tempat. Tapi sebenarnya bagi Allah kan tidak terbatas tempat, ya, karena di segala tempat kan Allah ada. Nah, jadi itulah mau diungkapkan Yohanes tentang Injilnya. Ya, baik, ayat 2 sudah, ayat 3. Sekarang kita masuk ayat 3. Ya, sekarang kita masuk ayat 3 itu kita baca sampai ayat 5 sekaligus. Sudah bisa, ya? Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa yang kita tahu dalam ayat 3? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Makanya segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Makanya mukjizat di dalam Injil Yohanes, karena Dia adalah menjadikan segala sesuatu. Itu ayat paralelnya. Ayat 3 kita sekarang, ya. Saya hapus dulu, ya. Jadi kalau kita sudah masuk ayat 3 sampai ayat 5, menurut Anda, bolehkah Anda katakan apa yang Anda sudah kenal dalam ayat 3 itu? Kita ulangi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi kalau kita kejadian katakan Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, berfirmanlah Allah,
maka jadilah terang. Maka terang pun jadi. Siapakah yang menjadikan itu? Pasti Anda akan katakan, inilah Yesus yang menjelma menjadi manusia. Yesus itu adalah sarana, alat Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Ayat 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi kalau dibayangkan, dibandingkan dengan Kejadian pasal 1 sampai pasal 2, maka kita harus yang menciptakan segala sesuatu itu, itulah Yesus di sini. Nah, makanya kalau coba dibandingkan dengan ayat di sini, Kolose 1, 16 dan 17. Kolose 1, 16 dan 17. Ini ayat, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nanti Anda boleh Kolose ya, 1, 16 dan 17. Baru Ibrani 1 dan 2. Ini kita baca. Tapi dalam pikiran kita jangan lari ya. Ini kan belum dia menjelma menjadi manusia. Belum, nanti kan ayat 14 ya, baru firman menjelma menjadi manusia. Maka waktu nanti dia menjadi manusia, semua ini akan dilakukannya. Makanya Kristus tetap sama. Waktu dia menjadi manusia pun, dia masih bersama-sama dengan Allah. Waktu dia menjadi manusia pun, dia adalah waktu yang kekal juga. Waktu dia menjadi manusia pun, tetap dia adalah Allah juga. Waktu dia menjadi manusia, tetap juga dia bersama-sama dengan Allah Bapa, Anak-anak, dan Roh Kudus. Oke, silakan baca. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Oke, baca itu dulu, baru Anda coba analisa kalimat ayat 3 ini. Ini ciri Yohanes menulis. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Anda yang baca. Baru satu orang, Ibrani pasal 1 ayat 2. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, ini tadi mengenai waktu dan mengenai penciptaan. Oke, Ibrani 1 ayat 2, mungkin itu sedikit berbeda. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Iya, ini kata penting ya. Oleh Dia. Makanya di sini tadi segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Itulah Ibrani pasal ini. Jadi Ibrani ini menceritakan dua hal. Menceritakan tentang cara firman Allah. Begitu kan? Dari dahulu Allah berbicara dengan cara berbagai-bagai. Tapi pada sekarang ini melalui anaknya. Dan anaknya ini apa? Melalui Dia. Melalui Dia buat atau apa? Oleh Dia. Aku tidak tahu. Menurut Anda mana contoh? Oleh Dia. Kalau bahasa Inggrisnya ini tool. Tahu tool ya? Alat. Jadi alat penciptaan itulah Yesus Kristus sendiri. Kalau katakan Allah berfirman, maka yang melakukan penciptaan itu adalah Yesus sendiri. Maka segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Maka Ibrani tadi 2 di situ diungkapkannya. Anda bisa lihat mengenai Yesus diungkapkan dalam Ibrani itu 2 hal. Ayat 1, karena Ibrani ini kan ditulis untuk orang Ibrani yang tahu backgroundnya Alkitab.
nabi-nabi, cara Allah berbicara ya. Kita lihat di sebentar Ibrani tadi pasal 1 ayat 2 ya. Ya. Dan maka pada zaman akhir ini. Jadi Ibrani melihat dengan kelahiran Yesus sudah zaman akhir. Itu kalau Ibrani ditanya, kapankah zaman akhir? Dia katakan inilah akhir, di mana Yesus telah datang. Nah, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Maka Yesus datang ke bumi membawa firman Allah. Berhenti semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama, karena melalui perantaran anaknya. Maka nabi terakhir Injil Yohanes Pembaptis ya. Tidak ada lagi cara Allah berbicara. Yohanes Pembaptis nabi yang terakhir. Karena sekarang yang berbicara kepada kita bukan lagi nabi, tetapi melalui anaknya sendiri. Makanya apa yang didengarnya dari Bapaknya di sorga, itu yang diberitakannya ke bumi. Kedua di sini. Ya, yang telah zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kolose diuraikannya, segala sesuatu termasuk di sorga, termasuk yang tidak kelihatan, kan begitu ya. Tetapi Ibrani tidak, dia hanya pakai apa? Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nggak perlu lagi diuraikan alam semesta, karena orang Ibrani tahu. Orang Kolose tidak tahu penciptaan, karena Kolose kan pelbegu. Jadi nggak ada cerita bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Maka di dalam kitab Kolose kan lebih dijabarkan bagaimana Yesus menciptakan. Apa dikatakannya tadi di situ jabarkannya? Apalagi coba baca ulang, kita bisa dengar. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, Ya. yang ada di sorga dan Ya. yang ada di bumi, Ya. yang kelihatan dan Ya. yang tidak kelihatan, Ya. baik singgasana maupun kerajaan, Ya. baik pemerintah maupun penguasa. Ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya. Karena Kolose tidak tahu penciptaan. Makanya Ibrani tahu, maka dia menciptakan si alam semesta komplit. Ya, itu perbedaan. Oke, sudah sampai di situ ya. Jadi Yohanes ini mau menceritakan Injilnya bahwa Yesus itulah segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Siapa yang menciptakan segala sesuatu itu? Itulah firman itu. Ya, makanya dimulainya segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikannya. Kolose 1, 16-17, Ibrani 1 ayat 2. Bagaimana cara Yohanes menulis ayat 3 ini? Satu positif, satu negatif. Bolehkah Anda bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 6? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu positif. Disambungnya apa? Ya, sama dengan ini. Makanya Yohanes mau menyatakan yang positif dan menyatakan yang negatif. Mau mengungkapkan penekanan. Ya, kemutlakan. Ya. Jadi tidak perlu lagi bisa diragukan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu apapun yang terjadi. Maka Yohanes mau mengungkapkan siapakah Yesus itu. Firman yang bersama-sama dengan Allah tadi, hubungannya dengan Allah tadi, ya Dia pencipta segala sesuatu. Tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun. Ya. Tapi kalau Matius, Markus, Lukas, dia tidak menyinggung bahwa Yesus pencipta. Ya. Makanya Injil Yohanes ini jauh lebih doktrin, kalau boleh dikatakan. Kalau begitu Yohanes bukan saja menulis tentang cerita Yesus, tapi dia menulis tentang Allah yang Maha Kuasa, termasuk penciptaan. Ya. Oke, nanti Anda bisa mengubahnya bagaimana Anda mau mengerti Injil Yohanes ini. Baik, kita lanjutkan.
kita harap 1 jam selesai sampai ayat 5. Ya, dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam dia ada hidup. Makanya dia memberi hidup. Itu ajalah, nggak usah terlalu berat kali ya. Terang nanti masih banyak kita ke belakang kan. Ya, nah kayak ayatnya apa di sini kalau gitu? Ayat 4 ini gitu ya. Ya, dalam dia ada hidup. Ya, hidup itu adalah terang manusia. Ya, supaya jangan padat kali. Jadi di dalam Yesus ada hidup. Ya, ya bisa nanti kena ada tambah yang lain berikutnya. Maka barang siapa yang menerima dia, dia memiliki hidup yang kekal. Karena di dalam dia ada hidup. Ayat 5. Terang itu di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ini juga nanti Anda bisa mengungkapkannya lebih dalam. Terang itu bercahaya. Jadi Yohanes mau meyakinkan tentang Injil itu akan bercahaya ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Ya, mungkin Anda langsung ingat ceritanya ini ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Hampir sama dengan ayat 3. Satu positif, satu negatif. Ya, terang. Jadi Yesus itu bercahaya. Ya, mungkin Anda akan bisa lihat bagaimana Yesus mulai terang itu datang ke dunia ini menjadi nyata ya. Makanya pantaslah terang bagi dia. Gembala-gembala nggak pernah mendengar Injil, umpamanya Anda mau bandingkan dengan Injil Lukas ya. Iya, kok bisa jadi terang gitu. Gembala-gembala gitu kan diungkapkan. Tapi kalau Anda mau meneliti saja bahwa aku mau melihat siapakah terang di sini, ya boleh Anda buat ceritanya umpamanya Yesus itu terang, maka di dalam dia adalah terang gitu. Boleh juga, orang buta gelap, dalam dia ada terang. Pasal 8. Pasal 8 itu kan gelap kali. Ini perempuan yang sudah tertangkap basah, bagaimana bisa meneranginya? Maka dua cerita ini menyangkut bahwa Yesus adalah terang. Kegelapan di tengah-tengahnya diterangi. Siapa yang tidak berbuat dosa kan diterangi. Ya, tadi dia yang tidak bisa melihat dosa siapakah ini, dosa orang tuanya kah dosanya. Sekarang dia bisa melihat. Maka Yesus katakan, akulah terang dunia. Yang buta menjadi ini. Tetapi yang sangat sederhana, mungkin Anda bisa ingat ini, nggak bisa dikalahkan terang itu. Itu mungkin kata yang tidak bisa kita lupa, ayat 5. Ayat 5 ini nggak boleh dikalahkan terang ini. Karena dia singgung terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Ya, itu yang kita mau lihat nanti. Nanti berikutnya Anda bisa lihat. Di mana saja Yesus ada dalam kegelapan, tapi nggak bisa dia kalah. Ya, terang tadi tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Apakah kegelapan itu setan? Apakah kegelapan itu ajaran sesat? Apakah kegelapan itu dikelabui supaya nyata bahwa dia yang benar? Tapi enggak bahwa terang itu senantiasa menang di dalam kegelapan itu. Nanti Anda lihat dalam ceritanya. Makanya terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Ya, nanti ada apakah kegelapan ini setan, apakah kegelapan ini ajaran sesatkah, ataukah dan sebagainya. Tetapi terang ini akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Itu aja dulu kita pegang. Oke, sekarang kita ringkas coba. Berapa banyak kita tahu tentang Injil yang diceritakan oleh Yohanes dalam ayat 1 sampai 5. Baru kita tutup, firman itu menjelma menjadi manusia. Ya. Berapa kita tahu? Sudah bisa lihat pasal 1 pada mulanya mengenai waktu. Hubungan. Dia adalah Allah sendiri. Ayat 2 masih bersama-sama, hubungan. 3 dia menjadikan segala sesuatu.
Berapa sudah? 4. Dia adalah hidup. 5. Bahwa dia adalah terang. Nah, kita tutup dengan ayat 15, ayat 14. Karena ini ada hubungannya. Nanti kita baca bagian yang berikutnya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Inilah inkarnasi. Ya, firman itu mengambil tubuh manusia. To become flesh katanya ya. Ya, ini dia. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, bukan seperti lahir di kandang domba dari Maria, dia nggak mau ceritakan itu. Yang mau dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Seolah-olah dia punya kemampuan mengubah dirinya datang dalam bentuk manusia. Jadi kalau seandainya pun tidak ada Maria, dia bisa datang ke dunia. Sebagaimana naik ke surga, tidak ada satu orang pun membantunya. Tapi kenapakah dia harus melewat Maria? Karena sudah dinubuatkan mulai dari kitab Kejadian pasal 3, demikian juga melalui kitab Nabi Yesaya. Ingat itu ya, seorang anak darah akan mengandung, kan gitu ya. Kitab Nabi Yesaya pasal berapa itu? 7:14 kah atau berapa? Ya. Mulai dari Kejadian pasal 3. Ya. Tetapi Injil Yohanes tidak tertarik itu ya, jangan nanti kita bingung. Dia hanya tertarik firman itu. Ya, entah bagaimana caranya dia tidak mau mengungkapkan, oh dipakainya ini, dipakainya enggak mau dia. Ya. Jadi kenapa dia harus lewat Maria? Karena sudah dinubuatkan dengan cara itu. Tapi waktu dia naik ke surga, enggak ada dinubuatkan bahwa naik ke surga naik pesawat. Ya, dia pergi saja jalan. Terangkatlah dia ke surga. Kenapa? Karena memang dia adalah Allah sendiri. Makanya Yohanes tidak memakai cerita Maria kelahirannya di dalam Injilnya. Yang mau dia katakan, firman itu telah menjadi manusia. Itu yang dia menceritakan. Menjadi, to become a flesh, karena ada kemampuannya. Baru berikutnya, dan diam di antara kita. Jadi dia bukan disulap, tapi diam di antara kita melalui proses. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, kemuliaan yang dimasukkan di sini, yang ini tadi semua. Kita telah melihat kemuliaannya. Kita telah melihat waktu. Kita telah melihat hubungannya. Kita telah melihat bahwa dialah pencipta. Kita telah melihat bahwa dialah terang dunia. Dan dia tidak pernah dikalahkan oleh kegelapan itu. Melihat, kami telah melihat kemuliaannya yang dimasukkannya di sini ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Kuasa yang muncul di dalam diri Yesus waktu dia ada di dunia ini. Ya, baru dikatakannya apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu berikutnya. Ya. Jadi ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 inilah yang menjadi manusia yang diam di antara kita. Baru kita baca ke belakang. Ya, kemuliaan di sini ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, kemuliaan di sini adalah kuasa yang dia miliki. Tujuannya ini semua supaya kamu bisa percaya. Jadi kalau ini dituliskan oleh Yohanes, tujuannya cuma satu. Bolehkah kamu menjadi percaya? Melihat ini semua, bahwa dia pada mulanya adalah firman, dan firman itulah yang telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan dia pakai jamak ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, bukan sendiri. Karena menjadi saksi itu bukan satu orang, banyak orang. Memang benarlah bahwa kami telah melihat kemuliaannya selama diam bersama dengan kami. Ya, itulah yang mau disampaikan di sini. Cukup sampai di situ, ada yang mau ditanyakan? Mari kita berdoa. Buatlah kami dapat menangkap. Waktu singkat, kami yakin bahwa sebahagian
pasti kami bisa mengerti. Tetapi sebahagian pasti masih kami ragu. Berilah mata kami melihat kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan kami Yesus, hari yang baik yang bisa kami belajar bersama-sama bagaimana Yohanes dengan kuasa Roh Kudus menceritakan firman yang telah menjelma menjadi manusia. Itulah adalah Allah sendiri menceritakan hubungannya dan seterusnya. Mampukan kami mengenal. Dengan demikian kami akan memperoleh hidup yang kekal waktu kami percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah. Amin.